Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Padilla, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadria Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3 Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Barulah pada 1778 pusat pemerintahan pindah ke Pontianak. Perjanjian dengan Belanda. Pada 1819 Belanda mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Syarif Qasim yang pokok isinya sebagai berikut. 1. Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. 2. Pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan. 3. Pajak ekspor impor, penjualan candu dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjanjian dengan Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada 1912. Isi perjanjian itu membuat kekuasaan Sultan semakin diperkecil oleh Belanda. Berikut isinya. 1. Pegawai kesultanan ditentukan oleh Belanda. 2. Hukum pidana dan perdata Belanda diterapkan di lingkungan kesultanan. Pengaruh kekuasaan Belanda ini berlangsung hingga 1942 saat Jepang mulai menguasai Kalimantan. Kehidupan Kesultanan Pontianak. Meski kekuasaan sultan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat. Berbagai institusi pendidikan di bawah organisasi Islam, misi Katolik maupun Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad pun mendirikan perguruan Al-Qadriyah sebagai sarana pendidikan bagi keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkembangan karet sebagai salah satu komoditi ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petini. Organisasi politik juga berkembang di Pontianak saat itu, bahkan anggota keluarga kesultanan ada yang turun aktif di dalamnya. Adapun beberapa organisasi yang berkembang di Pontianak adalah Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, dan Persatuan Anak Borneo. Pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942, situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh masyarakat, agama, bangsawan, keluarga kerajaan yang dicurigai akan melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak. Hal itu dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai budaya Melayu Pontianak. Setelah itu, pada awal 2004, Syarif Abu Bakar Al-Qadri diangkat sebagai Sultan Pontianak. Syarif Abu Bakar Al-Qadri memegang posisinya hingga 2017, yang kemudian kini digantikan oleh Sultan Syarif Mahmud hingga kini. Raja-raja Kesultanan Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman bin Hussein Al-Qadri, Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Utsman, Sultan Syarif Hamid, Sultan Syarif Yusuf, Sultan Syarif Muhammad, Sultan Syarif Toha Al-Qadri, Sultan Hamid, Sultan Syarif Abu Bakar, dan Sultan Syarif Mahmud hingga saat ini. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup ketika sering kedatangan bala tentara Kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942. Pada 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Peninggalan Keraton Kadriyah. Istana Kadriyah terletak tepat di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas.
Masjid Jami Pontianak. Masjid Jami merupakan penanda berdirinya Kesultanan Pontianak, dan yang terakhir yaitu makam Batu Layang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.